Assalamualaikum, sahabat muslimah, kembali lagi di Khazanah. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Ternyata di balik perjuangan kemerdekaan ada peran para ulama yang berjuang untuk mengusir para penjajah dari Ibu Pertiwi. Namun seringkali sejarah hanya mencatat peran mereka dalam merebut kemerdekaan, tanpa menyoroti status mereka sebagai tokoh agama. Banyak yang tidak menyadari bahwa sebagian besar pahlawan kita adalah santri, bahkan kiai. Nama mereka mungkin akrab sebagai pahlawan, tetapi kurang dikenal sebagai ulama. Mari kita kenali beberapa di antara mereka. 1. Pangeran Diponegoro. Panglima Perang Diponegoro yang gagah berani ini sesungguhnya adalah seorang kiai terkemuka di Tegalrejo. Meskipun lahir sebagai putra Keraton Yogyakarta, ia memilih untuk menjauhi politik dan fokus menjadi penasihat agama bagi masyarakat. Bagi Pangeran Diponegoro, perlawanan terhadap penjajah Belanda adalah sebuah jihad. Pahlawan dengan nama asli Bendara Raden Mas Antawirya ini menyatakan perlawanannya sebagai perang sabil, yaitu perang melawan kaum kafir. Semangat jihad ini kemudian menyebar luas hingga ke Pacitan dan Kedu, bahkan menginspirasi Kiai Maja dari Surakarta untuk bergabung dalam pasukannya. 2. Cut Nyak Dien. Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menangisi mereka yang telah syahid. Kalimat ini diucapkan Cut Nyak Dien kepada putrinya ketika suaminya, Teuku Umar, gugur di medan perang. Cut Nyak Dien berasal dari keluarga bangsawan yang juga dikenal sebagai keluarga ulama yang dihormati. Ia mendapatkan pendidikan agama yang kuat sejak kecil. Bersama suaminya dan rakyat Aceh, ia berjihad untuk mengusir Belanda dari Serambi Makkah. 3. Tuanku Imam Bonjol. Dengan sorban dan janggut lebatnya, penampilan Tuanku Imam Bonjol sudah mencerminkan identitasnya sebagai seorang muslim yang taat. Gelar imam menegaskan perannya sebagai seorang ulama besar. Beliau adalah pemimpin perang Padri yang bersejarah. Bernama asli Muhammad Syahab. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama Minangkabau yang lahir di Bonjol, Sumatera Barat, dan merupakan putra dari ulama ternama Khatib Bayanuddin. Fatahillah adalah sosok yang mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta, cikal bakal ibu kota kita. Selain sebagai pahlawan, ia juga dikenal sebagai ahli agama dan juru dakwah dari Kerajaan Demak. Meskipun asal-usulnya masih menjadi perdebatan dalam sejarah, satu hal yang pasti adalah Fatahillah merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo. Fakta ini cukup membuktikan kedalaman ilmu agamanya. 5. Bung Tomo. Semangat juang para dai tidak hanya ada pada era perintis kemerdekaan. Bung Tomo adalah buktinya. Pemimpin pertempuran 10 November 1945 di Surabaya ini adalah seorang muslim yang memaknai perjuangannya sebagai jihad. Pekik takbir selalu ia serukan untuk membakar semangat melawan penjajah. Perjuangan jihadnya kini kita kenang sebagai Hari Pahlawan. 6. Muhammad Natsir. Perjuangan tidak hanya di medan perang. Dr. Muhammad Natsir adalah pahlawan yang berjuang melalui pemerintahan. Perdana Menteri kelima Indonesia ini adalah seorang ulama terkemuka. Beliau bahkan pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid tingkat internasional. 7. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Keduanya adalah ulama besar yang tak perlu diragukan lagi perannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Keduanya adalah pahlawan nasional yang meletakkan dasar keislaman dan kebangsaan. Selain 7 tokoh tersebut, masih banyak pahlawan lain yang merupakan ulama pemberani sekaligus muslim yang taat. Banyak pondok pesantren, seperti pesantren Giri di Jawa Timur, menjadi basis perjuangan kemerdekaan. Sebagai penutup, mari kita ingat ucapan Dr. Daus Dekker, salah satu dari 3 serangkai. Apabila tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari Indonesia.